untuk pelajaran kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Doa ini akan dipimpin oleh teman kita, kali punya teman Christine Lucy. Teman-teman, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa. Tapi yang sebelum itu, menurut saya Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati, Ibu mau memberikan kalian dulu. Apakah jenis pohon pisang Ambon, pisang pokok itu termasuk dalam golongan yang sama atau tidak? Ada perbedaan tidak? Ada pisang Ambon sama pisang pokok? Ada. Baik, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materinya tentang keanekaragaman hayati, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis atau spesies dan ekosistem. Yang kedua, kita menganalisis melalui pengamatan objek nyata melalui gambar tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, Ibu mau bertanya sedikit dulu. Coba kalian bertetapan dengan teman kalian. Apakah ada kesamaan atau mirip? Ya, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen ya. Untuk lebih dalamnya lagi, Ibu akan memberikan kalian materi sedikit dan poin-poin. Baik, yang pertama kita masuk pada pembelajaran, yaitu apakah kamu pernah melihat singa dan harimau? Ada apa persamaan dan perbedaan kedua hewan tersebut? Coba lihat pada gambar itu. Apakah ada perbedaan? Nanti sebentar disimpulkan ya. Sekarang kita lanjut lagi pada slide yang berikut. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan karakteristik dari setiap anggota keluargamu? Apakah kamu pernah melihat atau memakan berbagai jenis pisang? Pisang raja, pisang kepok, pisang Ambon. Apakah ada perbedaan rasa? Baik, jadi itu semua merupakan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat. Dalam keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, kita masuk yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen.
keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang ada dalam satu spesies. Keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu adalah keanekaragaman yang ada dalam satu spesies. Sepertinya pada pisang susu dan pisang susu. Meskipun sama-sama pisang, tapi bentuk, ukuran, rasa pisang tersebut beraneka ragam. Itulah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Sekarang kita masuk pada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Ya, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yaitu keanekaragaman yang terjadi antara spesies tersebut. Contohnya yaitu seperti pisang mas dan pisang raja. Meskipun tiga-tiganya merupakan tanaman pisang, tetapi mereka berasal dari spesies yang berbeda. Bentuk, buah, ukuran, dan rasa. Dan kita lanjut pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang terjadi antar ekosistem. Di mana ekosistem itu ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem savana, lihat pada gambar, dan ekosistem rawa. Ketiga ekosistem tersebut memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari jenis tanamannya, jenis binatang, keadaan tanah, intensitas cahaya matahari dan curah hujan pada ketika hutan tersebut. Untuk lebih pahamnya lagi, mari anak-anak kita tonton video ini. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifat. Sahabat rumah belajar, keanekaragaman hayati dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sahabat rumah belajar, bagaimana contoh keanekaragaman hayati tingkat gen? Dan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Ya, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya adalah misalnya ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk nipis.
hayati tingkat yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau genus. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Oke, sekarang apa contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies? Ya, contohnya misalnya, coba kalian perhatikan bagaimana kesamaan spesies atau kesamaan jenis antara harimau, singa, kucing, dan cheetah. Bagaimana? Apakah mereka ada kesamaan? Ya, benar. Mereka ada kesamaan, yaitu dalam satu famili yang sama, yaitu famili Felidae. Kemudian yang kedua contohnya adalah pernah kalian memperhatikan bagaimana bentuk kelapa, pinang, lompat, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Apakah mirip sahabat yang belajar? Ya, kelapa, pinang, lompat, merah, aren, dan kelapa sawit itu tergabung dalam satu famili yang sama ya sahabat, yaitu adalah Acaciaceae. Keanekaragaman hayati yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem terjadi adalah karena berbeda antar geografis serta perbedaan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem pertama adalah ekosistem pantai. Ekosistem pantai didominasi oleh pohon kelapa, kepiting, dan burung dara. Kemudian ada ekosistem lain yang didominasi oleh tanaman padi. Ekosistem yang ketiga adalah ekosistem paling yang didominasi oleh bentukan daerah dengan iklim kering ekstrim. Oke, sekarang kita Baik. Video tersebut kalian sudah memahami atau belum? Masih aku tahu kan? Sudah jelas? Sudah? Sudah jelas nanti keanekaragaman hayati? Saya jelaskan tadi. Sudah? Ada mengerti? Oke, lebih jelasnya lagi, itu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, 5 kelompok, dan ibu akan memberikan kalian LKPD. Materinya tentang keanekaragaman. Oke, sekarang silakan.
Yang bagian ekosistem itu kalian tinggal dicontreng saja, itu termasuk dalam ekosistem apa? Ada LKPD. Lihat di situ. Sudah ada di sini ciri-ciri, kalian tinggal itu lihat pada gambar di situ, lalu tuliskan di situ. Kan ada di LKPD juga toh? Sertakan sudah. Sertakan yang ada di LKPD. Kemudian berikan alasan.
APD itu nanti dibacakannya sesuai butir-butir yang ada dalam tabel ya. Dalam tabel tersebut. Iya, Ibu. Kemudian sudah? Sekarang kita presentasi sudah kok? Ya, iya. Baik, waktunya sudah cukup untuk diskusi dan sekarang waktunya kita untuk presentasi. Baik, saya minta kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1 mana? Ya, silakan maju ke depan. Maju sudah. Satu orang saja yang membacakan hasil presentasinya. Ingat, kelompok yang lain harus bertanya dan ada kelompok lain mau menanggapi, saya berikan waktu ya. Maju sini. Baik. Silakan. Nama kelompok ya? Bukan nama kelompok. Kenalkan nama kelompok siapa? Baik, terima kasih teman-teman dan guru. Kami dari kelompok 1 masih masuk kesilangan. Kami dari kelompok 1 saya dari 2 mengajar KSM. Kami akan mendiskusikan keanekaragaman hayati target. Yang pertama, nama tumbuhan adalah pisang ambon. Ciri-cirinya adalah kulit berwarna hijau dan cakit hitam. Terdapat 10-16 buah dalam satu sisir. Warna daging buah putih, kekuningan-kuningannya, rasanya manis, dan teksturnya lembut. Alasannya termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen sebab memiliki nama spesies yang sama. Ada juga jeruk lemon. Ciri-cirinya seperti warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih dan memiliki biji yang banyak, rasanya asam, digunakan untuk makanan dan minuman. Alasannya karena termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen, sebab memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda, namun termasuk ke dalam jenis yang sama. Baik, yang kedua kita masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita masuk dalam gambar ekosistem yang pertama, ekosistem daun. Dia masuk dalam ekosistem alami. Alasannya karena ekosistem ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, hutan jati dan pinus. Dia masuk dalam ekosistem wata karena ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ekosistem
ekosistem perairan, air laut, dan air tawar. Dia masuk dalam ekosistem alami. Yang keempat, ekosistem gurun. Dia masuk dalam ekosistem alami juga. Yang terakhir, perkebunan sawit. Dia masuk dalam ekosistem buatan. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 1. Apakah ada sebuah pertanyaan? Ini dari kelompok lain. Kelompok lain, ayo silakan. Ayo kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2, 3, 4. Silakan bertanya kepada kelompok 1. Baik. Berdiri ya. Berdiri. Silakan tenang. Berdiri. Baik, saya punya pertanyaan. Mengapa tidak dibacakan keanekaragaman hayati dengan jenis atau spesies? Keanekaragaman masuk dalam keanekaragaman hayati dengan jenis, bukan jenis. Spesies, nama tumbuhan kelapa, ciri-cirinya akar serabut, batangnya tegak, tidak bercabang, daunnya berkelek, bentuknya panjang. Yang ketiga, lontar, ciri-cirinya daunnya menyirik dan besar, berumur tinggi dan tegak, akar serabut. Yang keempat, kelapa sawit, dan ciri-cirinya daun jeruk berwarna hijau tua, dengan kelapanya berwarna lebih cerah dan muda. Hampir mirip seperti pohon kelapa, akar serabut. Warna buahnya bervariasi dari hitam, ungu, dan merah. Benang merah. Ciri-cirinya buahnya berwarna merah, pokoknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu merah. Alasannya, keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup dalam genus atau famili yang sama. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompok 2 mau mempresentasikan, silakan. Waktunya cuma 5 menit ya. 5 menit. Silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kristina Lucy. Di kanan saya Suara Mira, Asinta Nurwana, Sabdi Sena, Oke, saya akan membacakan yang pertama yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat Gen. Yang pertama, nama tumbuhan pisang ambon. Ciri-cirinya kulit berwarna hijau dan bercak kehitaman, terdapat 10-6 buah dalam satu sisir.
kulitnya agak tebal, warna daging buah putih kekuning-kuningan, rasanya manis dan teksturnya lunak. Keterangan termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, nama tumbuhan pisang kalkok. Ciri-cirinya rasanya manis dan ada juga yang asam. Kulitnya kuning, agak tebal, isinya lebih padat. Keterangannya termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang ketiga yaitu pisang raja. Ciri-cirinya ukurannya besar dan panjang, kulit tipis, dagingnya lembut. Termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Alasannya mengapa sampai ketiga buah tersebut masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena ketiga pisang masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen karena memiliki warna kulit, bentuk, tekstur, ukuran, rasa yang berbeda namun dalam satu golongan atau spesies. Ada pula contoh kedua yaitu jeruk. Jeruk lemon warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih dan memiliki biji yang banyak, rasanya asam dan dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Yang kedua jeruk nipis. Bentuk bulat seperti telur, berwarna hijau ketika matang dan kuning sesudah matang. Jeruk pontianak. Kulit tipis, licin, mengkilap, rasanya manis, warna hijau dan permukaannya rata. Ketiga jeruk tersebut termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen karena masing-masing memiliki warna, bentuk, rasa yang berbeda namun masuk dalam satu golongan juga. Dan contoh ketiga adalah bunga bougainville. Yang pertama warna putih. Ciri-cirinya batang keras berkulit tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti kertas dan daunnya berwarna putih. Yang kedua warnanya pink dan yang ketiga warnanya ungu. Ketiga bunga tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen karena memiliki warna yang berbeda namun masuk dalam satu spesies. Yang kedua yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Yang pertama nama tumbuhan kelapa. Ciri-cirinya akar serabut, batangnya tegak, tidak bercabang, daunnya berpola atau menyirip dan panjang. Yang kedua pisang, warnanya kuning, rasanya manis, bentuknya panjang. Yang ketiga nama tumbuhan lontar, daunnya menyirip dan besar, tumbuh tinggi dan tegak, akar serabut. Yang keempat kelapa sawit. Daun menyebuk berwarna hijau tua dan buahnya berwarna lebih cerah, mudah, hampir mirip seperti pohon kelapa. Akar serabut, warna buahnya bervariasi dari hitam, ungu, dan merah. Yang kelima pinang merah. Buahnya berwarna merah, pohonnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kelima tumbuhan tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena memiliki bentuk daun, akar, batang jadi bervariasi atau berbeda dalam satu ekosistem. Contoh kedua yaitu yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies hewan. Yang pertama harimau. Ciri-cirinya hewan karnivora, warnanya belang-belang orange, giginya bertaring tajam. Yang kedua singa, bulunya lebat, kepalanya besar, kaki pendek, hewan karnivora, warnanya coklat. Yang ketiga kucing, warnanya ada yang hitam, putih, coklat, memiliki kulit yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Yang keempat cheetah, warna kulitnya seperti harimau, berkepala kecil, mulut berbentuk moncong, tubuhnya ramping. Keempat nama hewan tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies karena mereka semua memiliki ukuran, warna bulu, tipe oranye, lingkungan hidup yang berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu masuk dalam satu spesies. Yang terakhir, yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama ekosistem rawa, termasuk ke dalam ekosistem alami karena termasuk ekosistem alami yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Kedua, hutan jati dan pinus, termasuk ke dalam ekosistem buatan. Keterangannya karena terjadi dengan bantuan manusia. Yang ketiga, ekosistem perairan, air laut, dan air tawar termasuk ke dalam ekosistem alami karena terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang keempat, ekosistem burung termasuk ke dalam ekosistem alami
karena tanpa campur tangan manusia juga. Dan yang kelima, perkebunan sawit, yaitu ekosistem buatan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Sekian dari presentasi kami. Saya akan membuka waktu untuk jawaban dan tanya. Ada pertanyaan atau ada hal yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Baik, pertanyaan dari saya, mengapa harimau Putri Boki dari kelompok 5, mengapa harimau itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkatan Itu spesies. tingkatan jenis atau spesies? Kenapa harimau? Ya, Di sini bukan hanya harimau, ada singa, kucing, dan cheetah. Dan keempat ini memiliki masing-masing perbedaan, mulai dari warna, bentuk, tempat lingkungan, dan hidup. Dan itu juga memenuhi syarat di mana keanekaragaman hayati tingkat spesies yang ada. baik, saya mengerti. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3, silakan presentasi. Suaranya tidak bisa. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengucapkan permohonan kami yang saya Wigero Dan Rituan, kerja kulit, Nur, Carolina. kita masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat G. Yang pertama, nama tumbuhan. Yang pertama, pisang ambon. Ciri-cirinya kulit berwarna hijau dan tekstur kehitaman, terdapat 10 sampai 16 buah dalam satu sisir. Kulit tebal, daging buah putih kekuningan, rasanya manis, teksturnya lunak. Yang kedua, pisang kapok. Rasanya manis dan ada juga yang asam. Warna kulit kuning, kulit tebal, isinya lebih padat. Yang ketiga, pisang raja. Ukuran besar dan panjang, kulit tipis, dagingnya lembut. Dan ketiganya termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Dari ketiga jenis pisang ini variasi yang berbeda-beda, dari warna, tekstur, dan rasa yang masuk dalam rumpun spesies tingkat gen. Yang kedua, kita masuk dalam jeruk. Yang pertama, jeruk lemon. Warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih dan memiliki biji yang banyak. Rasanya asam, digunakan untuk makanan dan minuman. Keterangannya, pada dasarnya kandungan nutrisi serupa dan membedakan adalah jumlah karbon. Yang kedua, jeruk nipis, berbentuk bulat seperti telur, berbentuk berwarna hijau, begitu cenderung matang dan ini ketika sudah matang. Keterangannya, lemon memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan jeruk nipis, sedangkan vitamin A lebih banyak ditemukan jeruk nipis. Yang ketiga, jeruk pontianak, kulit tipis, licin, mengkilap, rasanya manis, warnanya hijau, permukaan rata. Keterangannya termasuk dalam keanekaragaman tingkat G. Yang ketiga, bunga bougainville. Yang pertama, warna putih, batang keras, berduri tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti keras, daunnya berbentuk besar, warnanya putih. Keterangannya, bunga bougainville memiliki ari-ari yang sama, namun warna bunga berbeda juga termasuk. Yang kedua, warna pink, batang keras, berduri tajam,
tekstur daun halus dan tipis seperti keras. Daunnya berbentuk besar, warnanya putih. Keterangan dalam satu spesies. Dan kedua, termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis spesies adalah subspesies. 1. Kelapa. Akar serabut, batangnya tegak, tidak bercabang, daunnya berpelepah, menyirip dan panjang. 2. Pisang. Warna kuning, rasanya manis, bentuknya panjang. 3. Lontar. Daunnya menyirip dan besar, tumbuh tinggi dan tegak, akar serabut. 4. Kelapa sawit. Daun majemuk berwarna hijau tua dengan perintahnya berwarna lebih cerah atau muda, hampir mirip seperti pohon kelapa. Akar serabut, warna buahnya bervariasi dari hitam, ungu dan merah. Pinang merah, buahnya berwarna merah, pohonnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar. Keterangannya, semua tanaman ini berasal dari pemilik yang sama, yaitu ari. Namun semuanya berasal dari spesies yang berbeda. Karena itu tanaman ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies. Hewan-hewan. 1. Harimau. Ciri-cirinya hewan karnivora, warnanya belang oranye, giginya bertaring tajam. Dan kedua, singa, bulunya lebar, kepala yang besar, dahi pendek, hewan karnivora, warnanya coklat. Dan ketiga, kucing, warnanya ada yang hitam, putih dan coklat, memiliki bulu yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. 4. Cetak, warna kulitnya seperti harimau, kepala kecil, mulut berbentuk moncong, punya rambut. Keterangannya, namun kadang memiliki ciri yang berbeda. Namun sama-sama hewan bermakan daging atau karnivora. Dan termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah 1. Ekosistem rawa. Keterangan salah satu termasuk dalam ekosistem alami karena keterangan salah satu ekosistem lahan dasar alami yang dipengaruhi air pasang surut maupun tidak. Dan kedua, hutan jati dan pinus termasuk dalam ekosistem buatan karena tumbuh dibantu campur tangan manusia. Yang ketiga, ekosistem perairan air laut dan air tawar termasuk dalam ekosistem alami. Yang keempat, ekosistem gurun termasuk dalam ekosistem alami karena terjadi tanpa campur tangan manusia. Yang kelima, perkebunan sawit termasuk dalam ekosistem buatan karena yang terjadi bantuan manusia. Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, maaf ya, kelompok 2, kelompok 1, silakan. Sudah. Silakan. Ayo, Satria Besi. Silakan Satria. Ayo Satria. Baik, saya Satria Besi dari kelompok 5 mau bertanya, kenapa gurun termasuk dalam ekosistem alami atau buatan? Mengapa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan Satria. Ekosistem gurun termasuk dalam ekosistem alami karena terjadi tanpa campur tangan manusia.
Rasanya manis, teksturnya lunak. Rasanya manis dan ada juga yang asam, warna kulit kuning, kulit tebal, ini lebih padat. Ketiga, pisang raja, ukuran besar dan panjang, kulit tipis, dagingnya lembut. Keterangan merupakan bagian genetik dari suatu spesies baik di antara bisa secara geografi maupun di antara individu dalam suatu populasi. Tingkat keragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Jeruk lemon warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih dan memiliki biji yang banyak, rasanya asam, digunakan untuk makanan dan minuman. Berikut jeruk nipis berbentuk bulat seperti telur, berwarna hijau, sudah belum matang dan kuning ketika sudah matang. Berikut jeruk pontianak yang tipis, kecil, bulat, rasanya manis, warnanya hijau, bentukannya rata. Termasuk tingkat gen karena mempunyai susunan genetik yang tidak sama. Ketiga, bunga bougainvillea. Yang disebut dengan bunga kertas ya. Warna putih. Batas kertas kemudian tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti kertas, daunnya begitu kasar, warnanya putih. Berikut warna pink, batas keras bersih, berduri tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti kertas, daunnya besar, warnanya putih. Warna ungu, batas keras, berduri yang tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti kertas, daunnya berduri besar, warnanya putih. Termasuk tingkat gen disebabkan oleh pengaruh pembawaan sifat yang disebut dengan gen. Yang termasuk di dalam keanekaragaman hayati hayati tiga jenis spesies adalah yang pertama yang disebutkan kelapa, akar serabut batangnya tegak, dari cabang daunnya berkelapa, mirip dan panjang. Kedua, pisang warnanya kuning, rasanya manis, bentuknya panjang. Ketiga, lontar, daunnya minim besar, tumbuh tinggi dan tegak, akarnya serabut. Kelapa sawit, daun yang dijemur berwarna kuning. Hijau tua, dengan gelapannya berwarna lebih cerah atau muda, berpikir seperti pohon kelapa. Akar tersebut warna buahnya bervariasi dari hitam, ungu, dan merah. Bunga pinang merah, buahnya berwarna merah, buahnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Termasuk tingkat spesies jenis karena perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari. Berikut nama hewan harimau. Warnanya dalam benang oranye, giginya berwarna
Warnanya ada yang hitam, putih dan coklat, memiliki bulu yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Warna kulitnya seperti harimau, kepala kecil, mulut terbentuk, moncong, bulunya ramping. Artinya pria diangkat spesies dalam satu. Untuk masuk ke dalam keanekaragaman hayati, ekosistem adalah gambar itu ekosistem rawa, termasuk ekosistem alami, karena terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur manusia. Kedua, menjadi genus termasuk ekosistem buatan, ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ekosistem perairan, air laut dan air tawar termasuk ekosistem alami terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena kebutuhan manusia. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Atau mau menanggapi, menambahkan, silakan. Kelompok lain mau menambahkan? Sudah? Christine, ayo Christine. Menambahkan saja. Jadi apakah alasan dari keanekaragaman spesies? Keterangan dari keanekaragaman yakni juga jenis spesies. Perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas dan cahaya matahari. Kedua, kemudian Keterangan dari Tuhan adanya variasi antar spesies dalam satu ekosistem. sebaiknya ditambahkan sedikit bahwa memiliki perbedaan dalam tempat tinggal, bentuk maupun cara dalam ini tambahkan sedikit karena di situ kurang jelas bahwa dia memiliki perbedaan dalam satu ekosistem. Tahan dulu. Kelompok 5. Baik, selamat pagi semua. Baik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. Maka sebelum itu kami akan memperkenalkan diri saya sendiri, Supaya Besi, dan teman-teman saya. Putri Boki, Indonesian, Desa Talasi, terima kasih. yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati Indonesia adalah pisang. Yang ambil memiliki ciri kulit berwarna hijau dan besar keutamaan. Terdapat 10-15 buah dalam satu sisir. Kulit agak tebal, warna daging berwarna putih, kuning-kuningan, rasanya manis, teksturnya lunak. Kemudian pisang kapok, rasanya manis dan ada juga yang asam. Warna kulit kuning, kulit tebal, isinya lebih padat. Kemudian pisang raja, ukuran besar dan panjang, kulit tipis, daging yang lembut. Termasuk ke dalam
Ketiga pisang ini termasuk dalam keanekaragaman hayat deterjen karena memiliki nama spesies atau dunia yang sama, yaitu Nyssa acuminata. Kemudian adanya variasi serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, seperti ada perbedaan kulit, rasa, juga warna, dan masih ada lagi. Kemudian yang kelima, jeruk. Ada jeruk lemon memiliki ciri warnanya kuning cerah, kulit tebal, daging berwarna putih, dan memiliki biji yang banyak. Rasanya asam, digunakan untuk makan makanan dan minuman. Kemudian jeruk nipis berbentuk bulat seperti telur, berwarna hijau ketika belum matang dan kuning ketika sudah matang. Kemudian jeruk pontianak, kulitnya tipis, licin, mengkilap. Rasanya manis, warnanya hijau, permukaannya rata. Termasuk ke dalam keanekaragaman hayat deterjen karena punya susunan genetik yang tidak sama. Terus yang termasuk ke dalam undian bunga bougainville, yang pertama warna putih, batang keras, berbentuk tajam, tekstur daun lembut dan tipis, kertas, daunnya berbentuk besar, warnanya putih. Kemudian warna pink, batang keras, berbentuk tajam, tekstur daun halus dan tipis seperti kertas. Daunnya berbentuk besar, warnanya putih. Termasuk ke dalam keanekaragaman deterjen karena ada macam-macam variasi yang terbentuk masih di dalam satu spesies, yaitu bougainville. Variasi warna yang terbentuk adalah karena perbedaan susunan pada tekstur daunnya, kemudian warna daun juga batang-batang pada kedua jenis bunga bougainville itu. Kemudian yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies adalah yang pertama kelapa. Ciri-cirinya akan serabut, batangnya tegak, tidak bercabang, daunnya bergelombang, berminyak dan panjang. Kelapa tidak termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kelapa termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena dibedakan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran warna. Kemudian pisang warna kuning, rasanya manis, bentuk panjang, tidak termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena memiliki variasi jenis pisang, juga warna, rasa, dan bentuk yang variasi. Kemudian lontar, daunnya menyirip dan besar, tumbuh tinggi dan tegak, akar serabut. Dia termasuk dalam tingkat hayati keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena memiliki ciri yang berbeda di habitat yang berbeda. Kemudian kelapa sawit, daun majemuk berwarna hijau tua dengan bulatannya berwarna lebih cerah atau muda, hampir mirip seperti pohon kelapa, akar serabut, warnanya buahnya bervariasi dari hitam, ungu, dan merah. Termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena terbentuk karena adanya variasi genetik antar kelapa. Kemudian pinang merah, buahnya berwarna merah, daunnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies karena pinang merah berada di spesies yang berbeda dengan famili Areaceae. Kemudian yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama ekosistem rawa. Ekosistem rawa termasuk dalam ekosistem alami karena rawa bukan merupakan buatan manusia. Yang kedua, hutan jati dan hutan termasuk ekosistem buatan karena ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi keperluannya. Yang ketiga, ekosistem perairan, air laut dan air tawar termasuk dalam ekosistem alami karena ekosistem ini terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan campur tangan manusia. Yang keempat, ekosistem gurun termasuk ekosistem alami karena diciptakan tanpa campur tangan manusia. Yang kelima, perkebunan sawit termasuk ekosistem buatan karena perkebunan sawit diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, maaf tadi ada lupa pada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jadi masih ada 4 jenis keanekaragaman hayati.
tingkatan jenis atau spesies, yaitu harimau memiliki ciri-ciri hewan karnivora, warnanya belang-belang orange, giginya bertaring tajam. Kemudian singa, bulunya lebar, kepala yang besar, kaki pendek. Hewan karnivora warnanya coklat. Kemudian kucing, warnanya ada yang hitam, putih dan coklat, memiliki bulu yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kemudian cerita, warna kulitnya seperti harimau, kepala kecil, mulut berbentuk moncong, tubuhnya ramping. Itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayat tingkat jenis atau spesies karena mereka termasuk ke dalam satu famili yang sama, kemudian memiliki perbedaan pada bulu, gigi, kaki, serta warna dan sekian hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami memberikan kesempatan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi, menambahkan, silakan. Tidak ada lagi toh? Oke. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik. Baik, materi keanekaragaman hayati materinya tentang ada 3 tingkatan. Yang pertama ekosistem gen, jenis dan ekosistem. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi ini. Christine. Ayo Christine, silakan menyimpulkan materi ini. Pada pagi hari ini tentang apa yang kita pelajari lewat LKPD. Itu kita dapat mempelajari tentang apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen melalui beberapa contoh, yaitu pertama Anton, Altok, dan belajar. Yang kedua ada jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk pembiana. Yang ketiga ada bunga kertas, dengan 3 warna yaitu putih, pink, dan ungu. Dan juga kita juga bisa tahu atau mengerti tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies melalui contoh yang ada, yaitu tentang kelapa, pisang, lontar, kelapa sawit, dan pinang merah. Ada juga hewan, yaitu tentang harimau, singa, kucing, dan kita. Dan yang terakhir kita juga bisa tahu maksud dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu pertama ekosistem rawa, ekosistem hutan jati dan pinus, ekosistem perairan, air laut dan air tawar, ekosistem gurun dan pegunungan sawit, dengan dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Demikian dan terima kasih. Materi ini tentang keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen, di situ kalian sudah lihat di punya contoh pada LKPD-nya, yaitu pada jenis tanaman pisang, bunga, dan apa lagi? Dan jeruk. Nah, di situ ada bermacam-macam ciri-cirinya, tetapi mereka dalam satu spesies, tetapi mereka berbeda ya gennya. Berikutnya lagi kita masuk pada keanekaragaman tingkat jenis. Contohnya apa di situ? Keanekaragaman tingkat jenis contoh yang ada pada LKPD itu contohnya pada pohon kelapa, apalagi pisang, lontar, kelapa sawit dan pinang merah. Di situ ada punya ciri-cirinya berbeda, tetapi mereka memiliki spesies yang sama. Yang berikutnya lagi kita masuk pada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem di mana yaitu keanekaragaman yang terjadi pada antar ekosistem tersebut. Contohnya pada LKPD situ ada ekosistem apa di situ? Ekosistem apa? Ekosistem rawa, ekosistem apa lagi? Gurun. Semuanya sudah jelas di LKPD. Baik, kalian sudah pahami tentang
Sekarang kalian punya LKPD dengan buku-bukunya dan ibu mau evaluasi dulu. Evaluasinya nanti ibu bagi soal, kalian kerjakan. Waktunya cuma 15 menit ya. Tapi sebelum itu kita tepuk tangan dulu ya. Baik, silakan. Saya akan memberikan evaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Belakangnya dikerjakan. Ringkas saja pada lembar soal tersebut. Kurang. Sudah semua lengkap. Tapi sudah. Kurang. Waktunya 5 menit untuk kalian kerja ya. Ya. Tinggal saja pada lembar soal tersebut. Waktunya 5 menit ya. Duduknya jangan berkelompok lagi. Enggak di situ. Enggak di situ jangan berkelompok saja. Sudah.
Sudah semua sudah? Ya. Baik. Jadi untuk materi kita hari ini sudah sampai di sini tentang materi kita dan minggu depan kita masuk pada upaya pelestarian keanekaragaman penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Materi selanjutnya, jadi Ibu harapkan kalian siapkan fisik dan kesehatan agar minggu depan materi kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, saya persilakan seluruhnya teman Rosalia Seme untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Silakan Rosalia. Terima kasih.